Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dengan kondisi seperti ini kita semua sehat selalu dan juga semoga diberi kemudahan untuk belajar ya. Karena belajar bisa dilakukan dalam kondisi apapun dan kapanpun. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang mekanisme gerak otot. Untuk apa sih kita belajar ini? Harapannya adalah untuk agar kita lebih mengetahui bagaimana sih tubuh kita bagaimana sih tubuh kita bekerja saat kita berlari, bagaimana tubuh kita bekerja saat kita mengangkat sesuatu dan melakukan hal-hal yang lainnya. Dan dengan mengetahui mekanisme gerak otot, kita menjadi lebih bersyukur atas pemberian yang telah Allah berikan. Itu ya. Kita langsung saja pada materi yang pertama. Nah, otot. Ini dari pengertiannya dulu ya. Otot merupakan alat gerak aktif karena kemampuannya berkontraksi dan menggerakkan organ atau rangka. Nah, dari sini kita tahu bahwa ada dua jenis alat gerak, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktifnya otot, alat gerak pasifnya atau yang digerakkannya adalah rangka atau organ. Nah, secara umum yang perlu kita sama-sama pahami sebelum lebih dalam lagi, ada dua jenis kondisi otot. Kondisi memendek itu ialah ketika otot kita berkontraksi atau melakukan suatu pekerjaan, dan kondisi otot memanjang itu ketika otot kita berelaksasi atau tidak melakukan sesuatu. Selanjutnya, kalau tadi kita berbicara tentang kondisi otot secara umum, ini ada 3 karakter otot. Sama halnya dengan kalian juga karakternya beragam-beragam kan, dan otot juga sama. Nah, yang pertama, karakter otot kontraksibilitas atau keadaan otot yang memendek dari ukuran semula. Ini disebabkan karena otot sedang melakukan kegiatan atau sedang berkontraksi. Dan yang kedua adalah keadaan atau karakter otot ekstensibilitas atau kemampuan otot untuk memanjang. Otot lebih memanjang dari ukuran semulanya karena dia tidak melakukan kegiatan atau sedang dalam kondisi istirahat. Dan yang ketiga adalah karakter otot elastisitas atau kemampuan otot untuk kembali pada ukuran semula. Gitu. Selanjutnya, ini adalah gambar dari otot yang ada dalam tubuh kita. Nah, otot kita ini berbentuk seperti filamen-filamen, berbentuk tabung seperti ini, yang banyak sekali serabutnya. Dan dari satu serabut ini terdiri dari banyak serat-serat otot. Dari satu serat otot, kita perjelas lagi gambarnya, memiliki banyak sekali cabang-cabang saraf. Satu cabang saraf berisi fibril otot. Satu fibril otot ini berisi filamen aktin dan filamen miosin. Jadi dari sini kita tahu bahwa otot itu terdiri dari 2 filamen, yaitu filamen aktin dan filamen miosin gitu. Nah, untuk lebih jelasnya dan lebih berwarnanya, otot kita itu seperti ini ya, berbentuk tabung dan terdiri dari banyak serat-serat otot. Ada juga mitokondrianya. Mitokondria itu untuk menghasilkan energi, makanya otot bisa bergerak. Nah, kemudian satu serat otot ini, kalau misalnya di zoom lagi, itu terdiri dari banyak miofibril. Nah, satu miofibril ini bentuknya seperti gambar yang ada di bawah ini. Begitu. Nah, untuk gambar yang di bawah ini adalah perbesaran dari satu miofibril. Nah, miofibril ini terdiri dari yang warna merah ini, garis yang warna merah adalah filamen miosin, dan garis yang warna hijau ini adalah filamen aktin. Nah, terdiri dari zona H. Zona H ini adalah zona pertemuan atau sisi terang dari sarkolema. Dari sarkomer tuh. Nah, IBN ini adalah
pertemuan antara filamen aktin dengan filamen aktin yang lainnya, begitu. Jadi ketika ini memendek, aktin akan memasuki zona H gitu, karena memendek gitu ya. Dan filamen miosin ini akan memanjang. Lanjutnya, jenis-jenis otot. Ada gambar jantung, gambar usus, dan gambar rangka. Di bawah ini, manakah pasangan gambar dan jenis otot yang benar? Ayo. Ini udah jelas ya, otot jantung. Ini otot polos, dan ini otot rangka atau otot luri. Karena ini terletaknya di rangka, ini terletak di organ dalam, dan ini terletak di jantung. Apakah benar jawabannya? Coba kita lihat. Ya, ternyata benar ya. Penempatan otot itu sesuai dengan penempatan namanya. Otot lurik atau otot rangka berarti di rangka, otot polos berarti di organ dalam, otot jantung berarti di jantung. Begitu. Tabel perbandingan jenis otot. Otot lurik, otot polos, otot jantung. Secara mekanisme kerjanya, otot lurik karena itu dia menempel di rangka, otomatis dia bekerja dengan kesadaran. Seperti kita misalnya ingin bermain bola, itu pasti sadar kan. Jadi rangka kita berlari, loncat, itu pasti dengan kesadaran. Nah, kalau otot polos karena dia bekerjanya di organ dalam, dia bekerjanya tanpa sadar. Seperti tadi kalau misalnya digambar, dia bekerjanya di usus besar. Nah, kalau dia bekerja dengan sadar, dengan kemauan kita, pasti tubuh kita akan lebih lebih capek. Nah, kalau otot jantung, dia karena tempatnya di jantung, bekerjanya di luar kehendak kita gitu, tanpa sadar kita gitu. Nah, secara bentuknya, otot lurik itu tersusun dari fibril-fibril yang mempunyai jalur gerak dan jalur terang. Dan selnya berbentuk memanjang dan banyak inti, dan berkontraksi sangat cepat dan mempunyai jangka waktu istirahat yang berkali-kali, tergantung kesadaran kitanya. Kalau kita sedang tidak melakukan sesuatu, berarti sedang tidak bekerja gitu. Jadi punya kesempatan untuk istirahat semau kita. Nah, kalau otot polos, secara bentuknya tersusun dari sel-sel yang berbentuk kumparan halus, karena dia terletak di organ dalam gitu. Dan biasanya organ dalam itu lapisannya tipis, tidak seperti rangka, jadi bentuknya pun halus gitu. Dan tiap sel memiliki satu inti yang terletak di tengah. Otot polos ya, satu inti dan terletak di tengah. Dan dia bergerak berdasarkan kehendak yang dipersarafi oleh saraf otonom gitu. Nah, tempatnya ada di dinding saluran pencernaan, saluran pernapasan, pembuluh darah, saluran kencing, dan kelamin. Kalau otot jantung, dia struktur ototnya mirip dengan otot polos, hanya dia serabutnya lebih bercabang-cabang. Kalau ini tidak bercabang dan memiliki inti selnya satu di tengah. Bekerjanya sama, dipersarafi oleh saraf otonom. Nah, slide berikutnya itu juga sama, perbedaan otot polos dan otot lurik. Ini lebih jelas juga, bisa kalian baca sendiri dan bisa kalian lebih kaji lagi lebih dalam. Nah, sifat kerja otot itu ada yang antagonis dan sinergis. Antagonis berarti artinya berlawanan. Ada dia berpasangan dan berlawanan. Contohnya yang pertama extensor atau meluruskan, dan flektor membengkokkan. Ini biasanya ada di tangan kita. Lurus, extensor, flektor, bengkok. Nah, ini namanya otot yang di sini tuh otot bicep dan otot tricep. Nah, yang kedua adalah abduktor dan aduktor. Abduktor itu artinya menjauhi badan, ini posisi ketika kita sedang melentangkan tangan kita, dan aduktor itu ketika posisi tangan kita mepet dengan badan kita atau sikap sempurna ketika upacara. Dan yang ketiga adalah depresor dan elevator. Depresor itu ke bawah, elevator itu ke atas, karena contohnya gerakan kepala kita. Dan yang sinergis ini ada prenator teres dan prenator quadratus. Lanjut. Sebenarnya kan tadi udah kita belajar ya tentang struktur otot, cuman untuk lebih mengkajinya lebih dalamnya, karena ini adalah bagian penting dari mekanisme kerja otot, kita harus tahu bahwa dalam satu
Satu otot ini terdiri dari aktin dan miosin. Aktin ini yang tipis dan miosin ini yang agak tebal. Dan ada garis Z, itu garis pertemuan antara miosin. Itu. Ketika relaksasi, miosinnya seperti biasa aja gitu. Aktinnya juga seperti biasa aja gitu. Nah, kalau kontraksi, dia itu si pita A-nya, zona H-nya memendek. Kalau ini kan zona H-nya lebih besar. Kalau ini zona H-nya lebih memendek gitu. Dan pertemuan antar aktinnya itu lebih dekat. Gitu. Mekanisme gerak otot. Otot itu bekerja apabila mendapat rangsangan. Rangsangannya itu bisa dari kesadaran kita atau rangsangannya itu dari tadi ya, saraf otonom. Nah, rangsangan yang diterima itu akan dihubungkan atau ditangkap oleh asetilkolin yang menyebabkan aktomiosin mengkerut dan terjadinya kontraksi. Dengan mengikat ATP, karena dia butuh energi, filamen aktin ini meluncur di antara miosin ke dalam zona H. Nih ya, aktinnya itu meluncur ke zona H, atau meluncur tuh maksudnya mendekat ke zona H atau zona terang. Nah, yang kelima, karena aktin itu mendekat ke zona H, maka selabut otot itu memendek. Pita A atau pita gelapnya memanjang. Ini pita A, pita gelapnya itu memanjang. Dan kemudian pita I atau pita terangnya atau zona H-nya jadi pendek. Nah, ini itu ketika berkontraksi. Nah, beda lagi ketika dia berrelaksasi. Ujung miosin yang mengikat ATP ini akan menghidrolisis menjadi ADP atau adenin difosfat. Nah, satu energinya itu diserap oleh miosin untuk mengikat diri kepada aktin dan membentuk jembatan silang. Nah, ini membutuhkan energi yang sangat tinggi. Nah, kemudian setelah itu ujung miosin itu beristirahat dan terjadilah relaksasi kembali kepada keadaan semula, di mana zona H ini memanjang seperti ini. Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita saksikan video pada link di bawah ini. Otot rangka tersusun dari kumpulan serabut otot. Serabut otot terdiri dari sel berbentuk silindris yang mempunyai banyak inti. Otot akan berkontraksi atau berelaksasi jika menerima sinyal dari sistem saraf. Neuromuscular junction merupakan tempat pertukaran signal. Pertukaran signal terjadi ketika synaptic pulse dari sebuah akson terminal terhubung dengan serabut otot. Serabut otot tersusun dari banyak myofibril. Myofibril terdiri dari unit kontraktil yang disebut sarkomer. Sarkomer terletak berdekatan satu sama lain sepanjang myofibril. Setiap sarkomer terdiri dari filamen tipis dan tebal yang berselang-seling sehingga tampak seperti lurik. Otot berkontraksi ketika filamen tersebut berhimpitan satu sama lain. Filamen tebal disebut miosin, berada di tengah sarkomer dan dibatasi garis M. Sedangkan filamen tipis terdiri dari protein aktin yang dibatasi garis Z di sisi luar sarkomer. Kontraksi otot dimulai ketika ikatan ATP dihidrolisis menjadi ADP dan inorganik fosfat. Hal tersebut membuat kepala miosin tegak dan dapat berlekatan dengan binding site aktin membentuk cross braid. Aksi tersebut disebut power stroke. Memicu filamen miosin bisa mendorong filamen aktin ke garis M sehingga membuat sarkomer memendek. ADP dan inorganik fosfat terlepas selama power stroke. Miosin masih tetap berdekatan dengan aktin hingga terdapat molekul ATP baru. Miosin yang bebas akan menuju siklus lainnya untuk melakukan kontraksi kembali atau tetap tidak berdekatan untuk memungkinkan otot berelaksasi. Kontraksi otot dikontrol oleh ion kalsium. Filamen tipis aktin akan berasosiasi dengan protein regulator yang disebut troponin dan tropomiosin. Ketika otot berelaksasi, tropomiosin akan memblok terjadinya crossbreed pada binding site aktin. Ketika level ion kalsium tinggi dan terdapat ATP, ion kalsium berikatan dengan troponin.
dan mengubah posisi tropomiosin, sehingga miosin binding site pada aktin akan tampak. Kemudian, miosin akan berikatan pada binding site aktin dan membentuk cross-bridge. Ion kalsium disimpan pada retikulum sarkoplasma dan dilepaskan ketika merespon sinyal dari sistem saraf untuk berkontraksi. Molekul neurotransmitter dilepaskan dari neuron dan berikatan dengan reseptor, di mana membran serat otot mengalami depolarisasi. Electrical impulse berjalan turun menuju bulus T dan membuka penyimpanan kalsium. Ion kalsium mengalir ke miofibril, di mana mereka akan memicu kontraksi otot. Aktin dan miosin saling berhimpitan dan sarkomer memendek, sehingga garis Z akan tampak dekat dengan garis M. Ketika sarkomer pada miofibril berkontraksi, serat otot akan mendek. Ketika serat otot berkontraksi secara serentak, sebuah otot dapat memproduksi gaya yang cukup untuk menggerakkan anggota badan. Gitu, bagi yang ingin bertanya, boleh di forum diskusi yang ada di Google Classroom. Demikian pemaparan dari Ibu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.